Shalom, sidang jemaat Tuhan yang kasih, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari sidang jemaat, saya undang kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang luar biasa untuk setiap kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan pada hari ini, kami ingin terus dekat dengan Tuhan, kami ingin terus mengalami Tuhan. Izinkan kami terus Tuhan untuk menikmati Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan satu pujian dari Tuhan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku, berkati hidupku. Tuhan, kita sembah Tuhan.
terima kasih Tuhan buat semua anugerah Tuhan, buat semua kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, izinkan kami untuk hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Bentuk kami sedemikian rupa Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau bersorak, memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Kita bersyukur hari ini bahwa kita terus diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan dimuliakan. Kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sang kekal. Kita mau bersorak, kita mau agungkan Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sang kekal. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sang kekal berpuji, semua tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sang kekal. Semua kita memuji Tuhan. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sang kekal. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sang kekal berpuji, semua tepuk tangan, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sang kekal, biar sang kekal berpuji, tepuk tangan puji Tuhan. Katakan Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita diagungkan dan dipermuliakan karena Dia Allah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita semuanya tertuju hanya kepada firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi didikan yang baru dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mereka satu pujian di hadapan Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami membuat sesuatu yang lebih berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Jalan kita bersama, jalan kita bersama, oleh segenap hati kami.
Bapa, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan. Saat ini Bapa, kami masih mendengarkan firman Tuhan saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga Tuhan lebih besar dari setiap perkataan kami. Kami dimampukan oleh kata-kata kami menghidupi apa yang kami sampaikan saat ini. Bahkan setiap pendengar, Tuhan diberkati, iman mereka bangkit dan kami diubahkan Tuhan. Sehingga firman itu tidak hanya kami hafalan belaka Tuhan, apa yang kami siapkan belaka, tetapi firman itu mengubahkan seseorang, mengubahkan semua orang pendengar saat ini. Dalam nama Yesus berkati, konsentrasi kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Semua Tuhan atmosfer yang mengganggu acara ibadah ini kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuduskan hamba di waktu yang singkat ini Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasih Tuhan, campur tangan sehingga Roh Kudus yang ambil alih semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua kerabat yang ada di saat ini untuk memberikan saya kesempatan untuk melayani tempat ini. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang Injil, bagaimana menemukan orang kunci untuk memberitakan Injil. Karena orang kuncilah yang bisa membawa jemaat kembali kepada gereja. Karena orang kunci kuncinya adalah dia bawa orang ke gereja. Setelah dimenangkan, dia akan bawa orang lagi ke gereja. Dan siapa orang-orang kunci itu? Seperti Andreas, dia bawa Petrus. Perempuan di Samaria, dia mengubahkan satu kota. Orang Girasa yang mengubahkan 10 kota. Saudara, kita melihat latar belakang mereka adalah orang-orang yang hancur, tetapi Tuhan pakai adalah orang-orang yang hancur yang paling efektif untuk Injil. Orang yang paling efektif buat Injil adalah orang yang paling hancur. Saudara, memang Paulus bukan orang kunci, tetapi kita lihat Tuhan sendiri yang pilih. Tapi kita melihat bahwa di Yesaya 61 kemarin yang saya bahas, bahwa bagaimana urapan Allah untuk membebaskan orang-orang tawanan, orang-orang menderita, orang-orang yang sengsara, yang harus diberitakan. Karena Injil ketika diberitakan ada kuasa dan mujizat dan tanda-tanda kuasa yang luar biasa. Dan saya akan bahas di sini adalah 5 kuasa yang mengubahkan manusia daripada Tuhan sendiri. 5 kuasa yang mengubahkan, bahkan membuat sampai saat ini saya berdiri. Terutama di tahun-tahun ini saya melihat bahwa pandemi kelihatannya masih ada sampai sekarang. Keadaan mungkin gak jadi baik, tapi saya akan jadi lebih baik dari keadaan tersebut. Saudara, mungkin di keluarga tidak akan jadi lebih baik, atau lingkungan pekerjaan, lingkungan pelayanan mungkin gak jadi lebih baik, tapi saudara punya respon, saudara akan lebih baik. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Dan di sini 5 kuasa yang mengubahkan. Di 2 Mei ini kita melihat bahwa saya tadi menyinggung tentang kuasa di bagaimana untuk memberitakan Injil disertai tanda-tanda heran dan mujizat, yaitu salah satunya adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus disebutkan di sini dalam bahasa aslinya adalah dynamos atau dinamika atau dinamis, yang artinya adalah pertobatan yang menginsafkan seseorang, membawa orang itu menjadi lahir baru, membawa orang itu dalam satu hal yang seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tadinya murid Tuhan Yesus hanya penjala ikan, orang biasa, tetapi Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kita tidak bisa mengubahkan seseorang, saudara, itu sudah pasti. Tapi saudara bisa berdoa kepada seseorang yang itu Roh Kudus yang menjamah mereka. Kita perlu lahir baru, saudara. Saat-saat ini kalau kita tidak lahir baru, bagaimana saudara punya berprinsip kepada pikiran yang positif? Saudara, orang yang diperbaharui Roh Kudus akan berbeda. Karena setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus harus mengalami baptisan Roh Kudus, yaitu mereka lahir baru. Salah satunya bertanda mereka berbahasa lidah atau bahasa roh. Ada 23 ayat membahas tentang bahasa roh di Alkitab. Jadi ayat ini
mungkin banyak perdebatan, tapi saya yakin bahwa Roh Kudus itu selalu membawa penginsapan, membawa pertobatan, bahkan pertobatan massal. Dan disinilah kita tanda-tanda heran karunia-karunia Roh Kudus berkembang sampai sekarang, tergantung saya dan saudara respon. Kalau saudara percaya Roh Kudus sampai sekarang, berarti masih banyak saudara mujizat. Karena mujizat terjadi ketika saya dan saudara tidak percaya. Yang membatasi mujizat adalah ketika saudara tidak percaya. Tapi kalau saudara mempunyai pengharapan, Roh Kudus yang memampukan saudara, orang itu akan mengalami mujizat. Tapi seberapa banyak orang mau mengalami mujizat tapi tidak mau mengalami masalah. Nah, kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus di sini, kita melihat bahwa untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi saksi. Tujuannya adalah untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara nggak menjadi saksi, nggak pernah bersaksi, saudara mungkin Roh Kudus ya biasa-biasa aja. Orang mungkin berdoa, orang itu disembuhkan, orang itu dirasuki, dan orang itu mengalami disembuhkan. Tapi kalau misalkan saudara nggak mau jadi saksi, ya ambil aman aja deh. Jadi jemaat biasa dan lain sebagainya, cari aman, dan saudara tidak akan menyaksikan. Orang bersaksi adalah orang yang ada di tempat kejadian. Ya. Satu saksi adalah ketika dia di tempat kejadian mengalami fakta dan realita yang ada. Ya. Tapi kita melihat bahwa kuasa di sini melihat bahwa Roh Kudus itu selalu campur tangan di setiap anak Tuhan sampai sekarang, bahkan di saat pandemi sekarang ini. Saudara, saya melihat bahwa banyak sekali tanda-tanda yang disertai ketika saya melayani, khususnya di pedesaan. Yang saya bagikan adalah saya ketika SMP saya berjumpa dengan satu orang. Saya sering mampir di situ dan teringat belakangan kemarin, 1 tahun kemarin. Jaraknya udah 18 tahun, saudara. Saya teringat kembali, bahkan bukan lebih dari 18 tahun. Ketika saya ingat terjadi, saya hubungin kakak saya, bapak saya, suruh kontak bagaimana orang itu sakit atau gimana. Dia ternyata nggak sakit. Sampai 3 kali saya suruh cek bapak saya, dan di sanalah dia tidak terjadi apapun, dia sehat. Ketika saya pulang, barulah saya melihat bahwa datang, saya kunjungi orangnya, ternyata orangnya orang biasa, saudara. Ketika saya korek, masalahnya bukan sakit penyakit, tetapi anaknya menghabiskan harta warisannya, dan dia berdoa, dan bagaimana dia tidak tahu dia harus berdoa seperti apa. Dan dia mungkin mencerit kepada Tuhan, dan saya menjadi jawaban buat dia. Dan disitulah saya berdoa buat anaknya supaya anaknya berbalik pada orang tuanya dan anaknya bertobat, dan supaya anak itu dilahirkan kembali dan anak itu mengalami pertobatan. Anaknya itu udah nikah, mungkin anak 2 kalau nggak salah. Tapi kita melihat bahwa 1 bulan kemudian saya datang ke situ, saya berkunjung, ternyata anaknya balik dan hartanya mereka balikan. Bapaknya sampai pusing udah menjual sawah, kebun dan sebagainya untuk masalah anak ini. Tapi anak ini akhirnya bertobat, saudara. Itu saya sendiri merinding, saudara. Saya merinding, anak ini bertobat, saudara, karena doa, saudara. Kalau misalkan bukan Roh Kudus, saudara, kesaksian saya itu mungkin bukan siapa-siapa. Saudara, saksinya adalah orang tua saya, kakak saya, dan orang di kampung kami, di dalam pedesaan. Dan disitulah salah satu pekerjaan Tuhan, bahwa saya juga tidak tahu, tapi ketika gerakan Roh Kudus untuk mendoakan orang tersebut, orang itu berubah, saudara. Bukan masalah sakit penyakitnya, tapi hatinya dia berbalik, bahkan kepada orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya mungkin secara kehilangan materi, nggak apa-apa, tapi anak ini minimal dia kembali dengan keadaan selamat. Seperti di Alkitab, di kitab Lukas, bahwa ketika orang terhilang, bapaknya sangat merindukan anaknya untuk kembali. Nah, kita melihat bahwa poin yang kedua adalah kuasa eksosia. Nah, tadi pekerjaan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah kuasa eksosia. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami akan berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan akan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak akan menyerang untuk hamba-hamba Tuhan atau ini, tapi akan meluruskan ayat ini. Nah, kita melihat bahwa disinilah Tuhan Yesus sepertinya tidak kenal seperti orang-orang pembuat mukjizat. Tapi kita melihat bahwa kuasa di sini mengatakan adalah kuasa eksosia, kuasa yang menjadi sah. Menjadi sah dalam arti di situ adalah seperti hubungan suami istri, ya, atau seperti keakraban. Dalam bahasa aslinya adalah ginosko, akrab sebagai suami istri. Jadi Yesus mengenal saya dan saudara, bukan hanya saudara yang kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kenal saudara. Jadi hubungan satu sama lain, keakraban, keintiman, kuasa yang menjadi sah. Sehingga ketika mujizat terjadi, Tuhan Yesus kenal saya dan saudara. Karena di sini terjadi bahwa ada tanda-tanda heran, tapi Tuhan Yesus nggak kenal yang siapa yang membuat mujizat. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa mujizat terjadi ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu diberitakan, dan terjadi orang itu terjadi beriman kepada firman Tuhan. Tetapi satu hal yang di situ adalah mungkin karakter mereka yang mengadakan mujizat tidak kenal, tidak selaras dengan Tuhan, tidak seirama dengan Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa di sini kuasa eksosia ini adalah kuasa yang menjadi sah. Jadi mujizat terjadi sampai matre, sampai ada pertobatan. Saya pernah berbicara di sini tentang mujizat. Tuhan Yesus mengadakan mujizat 2 kali kepada satu orang buta. Kenapa bisa 2 kali? Alkitab cuma menulis sekali, tapi kenapa orang ini 2 kali Tuhan Yesus berdoa? Pertama, meletakkan tangannya. Kedua, meletakkan tangannya juga. Tapi kalau lihat bahasa asli adalah bahasa aslinya onomata, mata jasmaninya, dan yang kedua oktamus, mata rohaninya disembuhkan. Sehingga mata rohani dan jasmani disembuhkan, saudara. Orang itu bukan hanya mengalami pertobatan, tapi dia mengalami mujizat secara fisikly, dan dia juga mengalami pertobatan lahir baru. Nah, ini kan satu poin yang tidak dipisahkan, harusnya seperti mata koin. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus mau saya dan saudara terjadi bahwa saya dan saudara mengalami lahir baru, bukan hanya secara fisikly, kalau saudara sakit disembuhkan, tapi saudara, hati saudara diselamatkan. Orang Israel menderita di padang gurun selama 40 tahun dengan dicobai berbagai hal. Tapi Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa mereka mau hatinya berbalik kepada Tuhan. Tanda-tanda heran disertai, tapi berapa banyak Tuhan Yesus adalah selalu melihat hati. Tuhan Yesus tidak melihat masalah kita, tetapi hati kita. Saudara, Tuhan Yesus selalu, kenapa Tuhan izinkan berbagai masalah, berbagai situasi terjadi di sekitar kita? Karena apa? Supaya Tuhan Yesus mau adalah seirama dengan Tuhan. Nanti akan bahas di poin yang kelima adalah bagaimana supaya kita serupa segambar dengan Tuhan. Karena tujuan semula Tuhan itu sudah tertulis, saudara. Bagaimanapun saudara, karakter saudara harus dibentuk, karena saudara sudah dipilih Tuhan, sudah ada dalam rencana Tuhan. Kuasa Matius 7 ayat 21 ini adalah kuasa ginosko, adalah kuasa seperti keakraban. Saudara, mungkin saudara terbuka, ya, tapi bukan berarti telanjang. Tapi ketika saudara terbuka di hadapan Tuhan, itu beda-beda, saudara. Telanjang semua, saudara kelihatan. Saudara mau ngompet kayak apapun, Tuhan lihat saudara. Daud juga pernah mengalami lari, saudara. Ketika saya masuk ke dunia orang mati, ketika saya terbang ke awan, semua Tuhan ada di situ. Banyak orang yang lari daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan selalu mengasihi kita. Saya teringat di satu kejadian Raja Manasye. Dia raja paling jahat, saudara. Ada 18 dosa kalau saudara baca di situ. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan Yesus selalu terima. Raja paling jahat itu Raja Manasye, saudara. Bahkan salah satunya adalah yang bunuh salah satu nabi, Yesaya. Tapi kita melihat bahwa disitulah kita melihat bahwa ketika dia bertobat, Tuhan selalu terima. Tuhan adalah Allah kasih, tapi Tuhan juga adalah Allah yang tegas. Jangan sampai akhir cerita saudara, napas terakhir saudara tidak diselamatkan.
Ya, jadi di sini kita melihat adalah butuh keakraban. Bagaimana cara akrab dengan saudara? Saudara salah satunya baca Alkitab saja. Saudara nggak usah ribet. Doa aja ketika saudara bangun tidur, mengucap syukur, itu saudara udah hal yang udah penting. Saudara nggak usah doa mungkin banyak kali lebar sampai berjam-jam, nggak usah. Saudara mengucap syukur aja. Semua yang Tuhan berikan adalah baik. Saudara hari ini bersyukur, malam akan tambah ke jam 12 malam. Saudara nggak bersyukur sama juga jam 12 dan satu hari 24 jam. Jadi saudara mau pilih mana? Bersyukur apa enggak? Itu tergantung saya dan saudara. Respon saudara. Ya. Yang ketiga adalah kuasa arki. Nah, ini luar biasa. Di Keluaran 31. Keluaran 31. Saudara bisa baca Alkitab saudara. Keluaran 31. Kuasa Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Ini luar biasa saudara. Saudara harus baca berulang-ulang ya. Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kita melihat bahwa Musa ketika dia mengembalakan, dia menunjuk orang-orang yang mereka dalam padang gurun, tapi kita melihat bahwa Tuhan ternyata bekerja di balik segala kesulitan. Kuasa arti, ya. Kuasa artinya kuasa untuk merintis sesuatu yang baru, bahkan ketika mengalami kegagalan atau bangkrut. Nah, ini luar biasa saudara. Dalam bahasa aslinya adalah kuasa arki. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi Tuhan di saat pandemi ini, saudara kalau mau, saudara update diri, saudara mau merombak hati saya dan saudara, mungkin saat ini bisnis ini nggak bisa jalan, saudara cari yang lain. Dan disinilah Tuhan punya arti di sini adalah kuasa untuk merintis sesuatu yang baru, pekerjaan baru, bahkan ketika saudara mengalami kegagalan atau bangkrut. Saudara, ternyata kuasa ini diberikan kepada saya dan saudara dengan cuma-cuma. Yang penting saudara mau terima Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus dalam hati dan saudara, supaya pada saat pandemi ini saudara dibukakan pintu baru. Mungkin mengalami ekonomi yang baru, ekonomi yang sulit saat ini. Sesuatu yang baru Tuhan bukakan. Mana yang harus saya jalani, dan dibuktikan pada kehidupan saya ternyata 8 bulan terakhir ini, untuk merintis sesuatu yang baru, dan hasilnya sangat booming. Saudara, saya tidak akan bersaksi tentang materi, tetapi disinilah saya hidup. Ternyata Tuhan itu ada potensi Allah dalam diri saya dan saudara adalah untuk merintis sesuatu yang baru. Saudara yang saat ini ingat saudara bangkrut atau mungkin collab, bahkan saudara punya utang sekalipun, ingat firman ini bahwa kuasa untuk merintis itu sudah ada dalam hati saya dan saudara. Saya kasih tahu mungkin rekaman ini berulang-ulang berbulan-bulan yang lalu, tapi ingat, kuasa untuk merintis, untuk sesuatu yang baru, bahkan saudara bangkrut sekalipun, bahkan saudara mungkin tidak tahu harus bayar utang seperti apa, tapi ingat, Tuhan ada dalam hati saudara untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Ada benih yang baru yang saudara harus timbulkan. Karena Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Israel di tempat ini waktu itu tidak ada yang sekolah. Mereka dalam hidup dalam padang gurun. Bagaimana ahli? Siapa yang harus dididik? Minimal ada contoh, minimal ada gambaran, ada fotokopinya, ada gambaran. Tapi kita melihat bahwa ketika Musa ada bersama mereka, Tuhan yang tunjuk. Jadi kalau saudara pernah
ditunjuk Tuhan, saudara pernah bangkit daripada saudara pernah dulu mungkin omset saudara miliaran, sekarang saudara tidak menghasilkan apapun. Tapi ingat, kuasa ini luar biasa. Seperti pujian tadi mengatakan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Penyertaan Tuhan dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang selalu meninggalkan kita kadang-kadang pikiran kita. Makanya percaya Tuhan, mujizat ada sampai sekarang. Kalau saudara nggak pernah mujizat, mungkin saudara bagaimana saya harus memulai? Ingat, saudara duduk diam di kaki Tuhan terlebih dahulu. Tanya keputusan Tuhan, saya harus apa? Pada saat waktu-waktu pandemi kemarin setahun yang lalu, saudara mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi saya ternyata dalam kesulitan itu saya keluarkan kerja dan ciptakan lapangan kerja. Ingat, mental saudara dibentuk bukan mencari kerja, saudara. Ingat, hati-hati perkataan saya. Saudara, mungkin saya pernah dididik atau saudara diciptakan, saudara dididik saudara oleh orang-orang yang lebih tua daripada saudara. Kamu kerja, kamu pintar, kamu sekolah yang benar supaya kamu, saya dan saudara dapat kerja gampang lah intinya ya. Dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ingat sama kita, saya dan saudara, saya teringat satu perkataan seorang motivator, kita tidak diciptakan untuk, memang ada yang dipanggil untuk bekerja, tapi saudara dan saya di sini, kalau kita melihat ayat di sini adalah saya dan saudara diciptakan untuk membuka lapangan kerja, bukan mencari kerja, tapi ciptakan lapangan kerja. Tapi ciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Dan disinilah saya telah digenapi. Tuhan, kami bersyukur memang sampai saat ini. Tapi saya lebih bersyukur lagi bahwa Tuhan sampai saat ini. Kami percaya karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Ingat saudara, mungkin saudara ekonomi saudara mungkin lagi kolaps saat ini. Tapi ingat, Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalah kita, mampu mengadakan banyak hal, mampu mengadakan sesuatu yang baru. Bahkan di sini ketika saudara sekalipun gagal, sekalipun saudara bangkrut, disitulah ada kuasa Tuhan yang disebut kuasa arki untuk membebaskan saya dan saudara untuk mengalami maju ke depan, punya investasi yang lebih besar lagi, punya omset yang lebih besar lagi. Saya tidak pernah mikir untuk berdiri sampai sekarang, saudara. Sampai hari tadi saya terus dikejar oleh pengiriman, oleh berbagai transaksi. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan. Puasa dulu, saudara saya kalau saudara ingat, saya puasa berhari-hari, berbulan-bulan. Mungkin sampai berkali-kali saya sudah lupa. Mana berkatnya? Tidak ada. Tapi saya berharap ketika itu sudah terjadi, saya sudah lewati, Tuhan berkatnya kerasanya sampai saat ini. Apa yang saya bangun saat ini mungkin cukup lama, saudara. Saya jadi karyawan, saya berulang-ulang. Saya 19 tahun, saudara. Proses lebih lama daripada hasil. Saudara, kalau yang proses instan mungkin hanya beberapa orang yang mengenal. Ya, mungkin salah satunya saudara dapat warisan. Ya, tapi saya bukan dilahirkan seperti itu. Saya dilahirkan harus kerja, harus bekerja keras. Saya setiap kerja saya tidak pernah kesiangan. Saya punya nilai plus. Dan ketika saya ada nota salah, saya harus bilang, meskipun orang itu tidak tahu. Karena yang lebih tahu adalah kita dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan. Jangan saudara main-main. Saudara, ketika saudara diberkati, ingat juga perpuluhan. Karena kuasa Tuhan itu juga mampu membuka dan mampu menutup. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang menutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satupun yang menutup. Ini yang luar biasa. Ya, saudara ingat, di masa pandemi ini saudara bisa berubah. Saudara bisa berubah. Semua saudara bisa berubah. Mungkin saudara akhir-akhir ini saudara merencanakan mau mudik dan lain sebagainya. Saudara bisa berkarya. Saudara bisa berkarya di rumah. Saudara bisa tetap komunikasi dengan siapapun selama sinyal masih ada. Selama sinyal masih ada, selama handphone masih di genggaman saudara. Ya. Yang keempat adalah Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Yang keempat adalah kuasa koal, bahasa Ibraninya, kuasa koal. Saya akan bacakan 17 dan 18.
Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganlah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Nah, kuasa untuk menjadi kaya ternyata Tuhan juga kasih di sini. Saya ngomong masalah ekonomi, mungkin next ke depan saya akan ngomong masalah tentang keuangan. Ya, tentang keuangan. Karena skripsi saya masalah keuangan. Tema di sini bersyukur kepada Allah. Tapi ingat ayat 17, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat memperoleh semua itu. Jangan. Saudara, jangan. Jangan, itu namanya sombong. Wah, saya kan jerih lelah saya. Semua ini kerja keras saya, tidak ada yang bantuin, saudara juga tidak ada. Ya, karena kadang-kadang maaf ya, saudara, maaf ya. Ketika saudara susah atau saya susah, saudara tahu teman saya saudara. Ketika saudara melarat, ketika saudara mengalami kesulitan, siapa teman saudara itu yang di dekat saudara itu saudara bisa hitung. Tapi saudara ketika mengalami kekayaan yang berlimpah, kesuksesan yang berlimpah, wah itu banyak saudara temanmu yang tidak ngaku saudara jadi saudara semua, dan tiba-tiba menyodorkan diri jadi saudara-saudara semua. Ya itulah seperti itu realitas saudara. Tapi di sini kita akan melihat bahwa kuasa untuk menjadi kaya Tuhan Allahmu, sebab Dialah memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kuasa itu Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk diberikan memperoleh kekayaan. Kekayaan dalam hal bejana rohani dan kekayaan secara natural. Ya, kekayaan saya teringat di kejadian di Kisah Para Rasul, Efesus 1 ayat 17. Saudara bisa baca di Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan benar. Saudara boleh bisa kaya, saudara boleh memayan kekayaan, tapi ketika saudara tidak berhikmat, tidak punya hikmat dan memberikan, yaitu hikmat kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya melihat setiap ayat, saya pengen supaya ayat ini Tuhan, supaya saya tahu diberikan hikmat, roh hikmat dan wahyu, pewahyuan yang ada. Saudara mungkin hari ini dalam khotbah saya ada pewahyuan yang saudara dapatkan, beberapa poin yang saudara dapatkan. Tapi disinilah saudara harus meminta itu gratis saudara. Jadi saudara bagaimana berdoa, bukan di sini kita melihat doa Paulus, kita melihat di sini, kita lihat ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Wow. Wah, kita melihat bahwa satu doa, tapi satu pujian juga diberikan oleh Paulus ketika doa di Efesus. Setelah mendengar imanmu dan kasihmu terhadap orang kudus. Jadi orang itu udah baik loh, orang ini udah baik. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Ayat 16, karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doamu. Tapi Paulus tidak berhenti berdoa untuk orang Efesus di sini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah kasih yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, di sini kita melihat bahwa kuasa untuk menjadikan kaya itu harus disertai dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Karena akan gegabah, saudara. Kekayaan lebih sulit memang didapatkannya, tapi ketika kejatuhan yang paling gampang ketika zona nyaman. Saudara, ketika saudara banyak uang, saudara ketika saudara sukses, itu akan lebih banyak godaannya ketimbang di bawah, saudara. Karena logikanya ketika saya di atas mimbar, saya di bawah, misalkan seseorang ada di atas, kalau misalkan tarik-tarikan, itu yang atas akan lebih gampang ditarik daripada saya yang di bawah ke atas. Intinya seperti itu. Ya, tapi kita melihat bahwa disinilah
penyertaan Tuhan itu ada. Ternyata kuasa Allah, kuasa Tuhan itu yang disebut koal itu melihat adalah kuasa untuk menjadi kaya. Di Ulangan 8, 17 dan 18. Kekuasaan dan kekuatan tanganlah yang membuat aku meraih selain. No. Jangan pernah katakan seperti itu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan ternyata sudah ada dalam natur diri saudara, sudah ada dalam diri saya dan saudara. Ya, kuasa itu. Dan yang kelima adalah, poin terakhir adalah kuasa seperti seorang raja. Di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini kuasa di sini bahasanya lah dominion, kuasa seperti seorang raja. Saudara tahu seorang raja perkataannya adalah mungkin seorang pengkhotbah yang perkataannya adalah seperti undang-undang. Perkataan raja adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus. Tapi perkataan raja adalah undang-undang. Tidak sembarangan raja berkata-kata, dan setiap keputusan adalah undang-undang, arahan dan larangan, dan perintah raja itu mutlak. Dan di sini kita melihat bahwa tetapi kuasa seorang raja di sini adalah natur daripada Tuhan juga. Tapi kekuasaan yang diberikan kepada Tuhan di Kejadian 1 ayat 26, kita melihat bahwa Adam pertama diciptakan, dia berkuasa di Taman Eden. Bayangkan semua sebelum terjadi dosa, itu bayangin Adam itu ngaturnya kayak apa, dia tidak mengalami lelah, dia tidak ada namanya sakit penyakit, tidak ada virus dan lain sebagainya. Dia seperti raja. Dan disinilah kekuasaan itu diciptakan untuk saya dan saudara. Tetapi sebelum berkuasa, ingat Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada yang beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi ketika saudara bertambah banyak, bertambah berkuasa, disinilah ada natur Tuhan. Baiklah Allah menjadikan kita menurut manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi natur Allah sebelum kekuasaan itu adalah karakter yang harus saudara bentuk. Karakternya adalah natur Allah. Jadi asli saya dan saudara, saya sering ucapkan adalah natur saya dan saudara adalah natur seperti Bapa di surga. Kadang orang mengatakan, wah asli gua belum keluar nih, aslinya belum keluar nih, tarinya belum muncul. Padahal asli saya dan saudara itu adalah serupa segambar dengan Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Karena natur Allah itu diberikan kepada saya dan saudara dengan cuma-cuma. Tapi memang proses itu, karakter itu butuh seumur hidup. Ya, karunia didapatkan dalam sekejap, saudara. Ketika saudara meminta dan menerima, saudara sudah diberikan kuasa. Saya kadang-kadang kalau udah debat dengan ahli-ahli agama mungkin ya, salah satunya orang di sekitar kita, saya suka tantang saudara. Cari orang keserasukan, cari orang sakit, kamu berdoa. Kalau yang berdoa, kamu berdoa bagi kamu berdoa. Siapa yang sembuh, siapa yang ini. Kadang-kadang saya ikut-ikut kayak Elias sedikit ya. Supaya apa? Membuktikan bahwa Allah itu hidup, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja sampai saat ini. Saya udah kalau kayak gitu, dia ditantang, mereka nggak mau. Itu zaman dulu mereka katanya. Itu zaman kisah para rasul. Zaman ini sudah nggak ada. Tapi ketika ditantang seperti itu, mereka tidak bisa sangkal sebenarnya. Kuasa Tuhan bekerja sampai sekarang. Nah, 5 hal di sini kita akan tutup, bahwa saya akan ulangi. Di pertama adalah kuasa Roh Kudus yang disebut kuasa Dunamos yang menginsapkan semua orang. Yang penting adalah saya dan saudara mau berubah. Kalau saudara nggak mau, Tuhan juga nggak berubah hati saudara. Yang kedua adalah kuasa eksosia. Di Matius 7 ayat 23, kuasa yang menjadikan sah. Kuasa itu kuasa pekerjaan Tuhan salah satunya. Karena Tuhan mau saudara seperti disebut kinosko, akrab sebagai suami istri.
Saudara punya keintiman saya dan saudara seperti suami istri hubungan dengan Tuhan itu. Dan yang ketiga adalah kuasa arki. Di Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Kuasa untuk merintis pekerjaan baru, sesuatu yang baru, bahkan ketika saudara mengalami kegagalan atau bangkrut sekalipun. Jadi kuasa untuk merintis itu luar biasa. Ya, yang keempat adalah kuasa koah. Kuasa untuk menjadikan kaya. Di Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Kuasa untuk menjadikan saudara jadi seorang menggampang ada untuk memperoleh kekayaan. Ya, dan yang kelima yang terakhir adalah kuasa dominion, yaitu kuasa sebagai seorang raja yang akan berkuasa. Jadi kuasa seperti orang raja itu saudara dalam seperti Adam, dia berkuasa di seluruh Taman Eden. Dan satu pun tidak ada yang bisa tidak tunduk, semuanya tunduk kepada Adam. Tapi kita lihat akibat dosa, Adam meninggal. Adam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Adam yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus diberikan kepada saya dan saudara itu dengan cuma-cuma. Tetapi disinilah 5 kuasa itu diberikan kepada saya dan saudara dengan cuma-cuma. Saudara, keadaan sekarang mungkin tidak bisa kita seperti zaman dulu, tapi saudara bisa berubah. Ada kuasa-kuasa Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Saya kemarin melihat satu YouTube bagaimana orang-orang supranatural, para pendeta-pendeta besar di seluruh dunia yang mengadakan mukjizat. Salah satunya yang fakta yang saya lihat adalah kaki tadinya pendek jadi panjang. Saudara, itu tidak bisa dibuat-buat saudara, karena itu siaran langsung disaksikan ribuan orang, bahkan jutaan orang. Dan di YouTube juga ribuan orang yang nonton, bahkan jutaan. Nah, mungkin mukjizat-mukjizat lain. Yang kedua adalah yang perutnya gendut jadi kempes saudara, itu didoakan. Dan itu salah satu dan banyak lain. Kalau misalkan yang mati bangkit itu sudah nggak aneh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa kuasa-kuasa itu bekerja sampai sekarang. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita satu dalam doa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami penjelasan bahwa kuasa Tuhan mampukan kami dalam segala hal. Kuasa untuk menginsafkan kami dalam kuasa dosa, supaya kami berubah, supaya kami bertobat. Dan kami saat ini kalau misalkan kami pengen berubah Tuhan, saya mau dibentuk, saya mau bertobat, saya mau lahir baru. Saat ini undang Roh Kudus ke dalam hati saudara supaya bertobat dan mengalami lahir baru. Dan yang kedua adalah kuasa eksosia, kuasa mempunyai keintiman sebagai suami istri. Saudara dan Tuhan sebagai suami istri, supaya saudara benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kami juga punya kuasa arki untuk merintis sesuatu yang baru di saat pandemi ini. Kami mungkin bingung Tuhan, kami mau bagaimana, tetapi Tuhan ternyata ada dalam hati saudara, memberikan ide dan gagasan dengan cuma-cuma kepada kami. Kuasa yang keempat adalah kuasa koah untuk menjadikan kami kaya Tuhan. Ternyata sudah ada tertulis dalam firman-Mu. Kami punya kabar baik Tuhan. Kami telah menerima kabar baik ini supaya kami benar-benar ada hal yang kami saksikan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, diperlengkapi dengan berbagai kuasa. Dan yang kelima adalah kuasa dominion, kekuasaan seperti seorang raja Tuhan. Kami akan memerintah, dan kami saat ini mengubah pola pikir kami Tuhan. Yang tadinya kami mencari kerja, saat ini Tuhan saat ini Tuhan mau kami mendidik anak-anak kami supaya mereka tidak mencari kerja lagi, tapi menciptakan lapangan kerja. Terima kasih Tuhan, hamba udah selesai dan Tuhan belum selesai. Dia adalah firman yang kami sampaikan adalah isi hati-Mu, memberikan kami paradigma baru, sukacita yang baru, sehingga hari ini kami pulang dengan sukacita Tuhan. Berkati semua pelayan musik, para singer WL dan semua yang terlibat, kami nyerahkan semua dalam tangan-Mu. Bahwa hari ini kami hari yang dijadikan Tuhan, hari di mana kami berubah Tuhan, hari kami di mana sesuatu yang baru Tuhan bangkitkan. Karena kami telah mengenal Tuhan, berbagai kuasa ada dalam diri kami secara natural, sehingga kami bisa memunculkan kuasa tersebut dalam hitungan hari, bulan, dan tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan.